Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Najla Salsabila Marzuki, NIM 22102212 dari kelas 22D Prodi Ilmu Keperawatan. Saya Wilda Hasanah NIM 22102224 kelas 22D Ilmu Keperawatan. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang cara kerja parasetamol dan antibiotiknya. Parasetamol merupakan obat analgesik non-narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di sistem saraf pusat. Parasetamol juga digunakan secara luas di berbagai negara baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgetik antiperiatik maupun kombinasi dengan obat lain dalam sediaan obat flu melalui resep dokter atau yang dijual bebas. Parasetamol tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, tablet larut, supositoria, dan suntikan yang diberikan ke pembuluh darah. Dosis yang diberikan tergantung pada usia, berat badan, dan kondisi pasien. Parasetamol cepat diabsorpsi dari saluran pencernaan dengan kadar serum puncak dicapai dalam 30-60 menit, waktu paruh antara 2-3 jam. Parasetamol dengan dosis 140 mg per kilogram pada anak-anak dan 6 gram pada orang dewasa berpotensi hepatotoksis. Dosis 4 gram pada anak-anak dan 15 gram pada dewasa dapat menyebabkan hepatotoksitas berat sehingga terjadi nekrosis hati. Dosis lebih dari 20 gram bersifat fatal. Dosis 4 gram pada anak-anak dan 15 gram pada dewasa dapat menyebabkan hepatotoksitas berat sehingga terjadi nekrosis hati. Dosis lebih dari 20 gram bersifat fatal. Pada alkoholisme, penderita yang mengkonsumsi obat-obat yang mengindukasi enzim hati, maka kerusakan hati lebih berat dan hepatotoksik meningkat. Gejala keracunan parasetamol dapat dibedakan menjadi 4 stadium. Stadium 1, 0 sampai 24 jam, gejala umum seperti gangguan sistem pencernaan berupa mual, muntah, pucat, berkeringat. Pada anak-anak lebih sering terjadi mual muntah tanpa berkeringat. Stadium 2, 24 sampai 48 jam, peningkatan SGOT, SGPT, gejala sistem pencernaan menghilang dan muncul ikterus, nyeri perut kanan atas, meningkatnya bilirubin dan waktu protombin. Terjadi pula gangguan faal ginjal berupa oliguria, disuria, dan hematuria. Stadium 3, 72 sampai 96 jam merupakan puncak gangguan faal hati, mual dan muntah muncul kembali, ikterus, dan terjadi penurunan kesadaran. Stadium 4, 7-10 hari, terjadi proses penyembuhan, tetapi kerusakan hati menjadi luas dan progresif, dapat terjadi sepsis dan kematian. Diagnosis keracunan parasetamol ditegakkan berdasarkan A. Adanya riwayat penggunaan obat. B. Uji kualitatif, yaitu sampel diambil dari urin, isi lambung, atau residu di tempat kejadian. C. Kuantitatif, yaitu kadar dalam plasma diperiksa dalam 4 jam setelah paparan dan dapat dibuat normogram untuk memperkirakan beratnya paparan, dan pemeriksaan laboratorium berupa bilirubin meningkat, SGPT dan SGOT meningkat, pH menjadi asam yaitu 7,3, prothrombin time lebih dari 100 detik, kreatinin lebih dari 3,4 mg per desiliter. Penanganan pertama yaitu dekontaminasi. Sebelum ke rumah sakit, dapat diberikan karbon aktif atau sirup ipecac untuk menginduksi muntah pada anak-anak dengan waktu paparan 30 menit. Setelah ke rumah sakit, dilakukan pemberian karbon aktif jika terjadi penurunan kesadaran. Karbon aktif diberikan melalui pipa nasogastrik. Jika dipilih pemberian metionin sebagai antidotum untuk menstimulasi glutation, karbon aktif tidak boleh diberikan
karena akan mengikat dan menghambat metionin. Penanganan kedua yaitu antidotum. Antidotum ada dua, yaitu N-asetilsistein dan metionin peroral. N-asetilsistein merupakan antidotum terpilih untuk keracunan parasetamol. N-asetilsistein bekerja mensubstitusi glutathione, meningkatkan sintesis glutathione, dan meningkatkan konjugasi sulfat pada parasetamol. N-asetilsistein sangat efektif bila diberikan segera 8-10 jam, yaitu sebelum terjadi akumulasi metabolit. Yang kedua, metionin peroral, yaitu suatu antidotum yang efektif, sangat aman dan murah, tetapi absorpsi lebih lambat dibandingkan dengan N-asetilsistein. Kesimpulan, yang perlu diperhatikan dalam penanganan keracunan adalah 1. Menyelamatkan jiwa dengan mempertahankan tanda-tanda vital. 2. Mengurangi absorpsi lebih lanjut dari bahan toksis dengan terapi dini. 3. Mencegah efek samping yang lebih berat dengan monitoring dan terapi suportif.